sistem informasi. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan sistem informasi aset BOS yang untuk hari ini ada di Kecamatan Bantar Kawung, meskipun melalui media Zoom, yang saya banggakan seluruh rekan-rekan tim Simas BOS Kabupaten. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Bapak Ibu semuanya meskipun di tengah pandemi, di tengah situasi yang mungkin belum tentu kapan berakhirnya, Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat jaga imunitas. Dan Bapak Ibu semuanya, hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul melalui media Zoom. Sebenarnya direncanakan secara tatap muka Bapak Ibu semuanya. Kalau biasanya kalau bahasa pelatihan itu lebih enak seperti itu. Apalagi sudah menyangkut sistem informasi. Tetapi karena kondisinya juga masih dalam PPKM, sehingga hari ini kita berkumpul melalui media Zoom. Tetapi mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya paling tidak mengetahui secara awal informasi-informasinya seperti apa terkait Simas BOS. Nanti ketika pada saat pasca kegiatan ini nanti Bapak Ibu semuanya bisa melakukan pelatihan secara mandiri gitu, sekaligus sama adanya proses pendata di situ. Mungkin saya langsung share saja. Nanti kesepakatan saja kita tidak usah terlalu sampai sore, maksimal jam 3, kalau bisa sebelum jam 3 kita sudah selesai ya. Oke, mungkin ada yang belum tahu saya atau sudah tahu atau sudah sebentar ya. Ya, mohon maaf. Oke. Jadi nama saya Dani Nur Setiawan, saya adalah Kasubag Pengelolaan Aset. Sebelumnya memang saya di Kasubag Programan Keuangan. Dan Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan gelombang kedua setelah gelombang pertama. Jadi gelombang pertama itu ada sekitar 4 kecamatan yang sudah kita sosialisasikan, dan yang ini adalah Bapak Ibu semuanya jadi Bapak Ibu semuanya di Kecamatan Bantar Kawung ini adalah salah satu dari 13 kecamatan yang baru sekarang kami sosialisasikan dan pelatihan. Tapi tidak apa-apa, insya Allah sistem ini sesuatu yang mudah untuk bisa diaplikasikan. Nah, munculnya ide terkait Simas BOS ini, Bapak Ibu, adalah terkait masalah temuan BPK. Temuan BPK terkait aset tetap, terutama di Didikbora. Jadi, kita memang sudah mendapatkan opini BPK wajar tanpa pengecualian untuk kedua kalinya, yaitu 2019 dan juga 2020. Tetapi
Ya memang kalau kita bicara soal dibanding ke kabupaten kota lain, ya kita mungkin paling bontot gitu, karena di kabupaten kota lain itu sudah barangkali udah sampai 10 kali di atas 5 gitu kan. Nah, eh, meskipun kita sudah mendapatkan WTP, itu masih banyak PR yang harus diselesaikan. Jadi namanya aset itu adalah sesuatu yang boleh katakan tidak berhenti dalam 1 tahun saja, Bapak Ibu, tetapi juga berkelanjutan. Bapak Ibu mungkin masih ngurusin tahun-tahun yang udah lama, gitu kan. Nah, 2002 bahkan 2003 sampai kemarin 2020 seperti itu. Nah, jadi tidak pernah usai. Artinya di sini ketika pada saat setiap tahun, sebenarnya tidak hanya Kabupaten Brebes saja, hampir semua kabupaten kota kelihatannya kaitannya masalah aset itu eh, juga menjadi PR. Tetapi untuk dinas pendidikan memang di sini ada perhatian khusus karena kita memang jumlahnya banyak, ya. Kita merangkum ini dari 2017 sampai 2020, yaitu penyajian aset tetap sekolah yang belum akurat dan Indikpora belum tertib melakukan pengelolaan barang milik daerah. Permasalahannya apa, Bapak Ibu? Yaitu salah satu ya, jadi ada beberapa, tetapi salah satunya adalah pelaporan aset yang dari dana BOS ini belum akuntabel. Belum akuntabel itu adanya belum bisa dipertanggungjawabkan. Banyak faktor, intinya adalah informasi-informasi yang ada dalam laporan aset BOS itu yang kemudian masih belum lengkap, belum tepat, dan juga ditambah lagi mungkin eh, apa ya, bukti-bukti pendukungnya juga belum memadai seperti itu. Jadi kalau dilihat misalnya belum tepat itu, misalnya Bapak Ibu melaporkan, memang sudah ada laporan untuk BOS setiap bulannya yang kemudian di situ salah satu menunya adalah terkait rincian aset. Tetapi ya saya mengeneralisir saja ya, artinya tidak spesifik di Kecamatan Bantar Kawung atau mungkin di satu sekolah, satu dua sekolah, tapi secara general banyak yang belum tepat dalam konteks misalnya aja eh, kode misalnya, atau mungkin barangnya banyak yang masih memunculkan kode lain-lain misalnya, atau mungkin penempatan apa, banyak seperti itu. Jadi banyak yang melaporkan misalnya peralatan mesin tapi sebenarnya dalamnya buku, atau kebalikannya, banyak yang melaporkan buku tapi dalamnya peralatan mesin. Ini yang benar yang mana gitu. Kalau kita sebenarnya kan patokannya barangnya, masalah spesifikasinya apa, ya mohon maaf, mungkin kita nggak bisa mantau seperti itu, karena kalau spesifikasi kan kaitannya sama informasi gitu kan. Nah, pernah kejadian seperti itu, jadi peralatan mesin tapi sebenarnya dalamnya buku gitu kan misalnya. Nah, kita tahu peralatan mesin bukan buku gitu di situ. Nah, jadi apalagi ada beberapa kalau udah berhubungan dengan RKS misalnya, yang kaitannya sama pagu. Ketika pada saat masa-masa krusial, bulan-bulan November Desember misalnya, apa namanya, pagu untuk suatu belanja tertentu di luar belanja modal itu habis, misalnya belanja pegawai barang dan jasa habis, akhirnya apa, belanja modal jadi penampungan. Di dalam belanja modal rinciannya apa, rinciannya misalnya honorarium, apa, persediaan barang habis pakai, perjalanan dinas. Nah, itu yang kemudian berbahaya, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah belanja modal, itu titik beratnya memang harus kaitan sama aset. Dan tidak semuanya kemudian kita akui sebagai aset, meskipun secara penggunaan mungkin lebih dari setahun misalnya. Atau bahkan nggak dipakai sama sekali, baru tahun depan atau 2 tahun baru dipakai misalnya. Nggak seperti itu. Kasus contoh apa? Misalnya, banyak yang kemudian, misalnya gini, Bapak Ibu, nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi, tapi intinya itu misalnya kayak Bapak Ibu beli peralatan kebersihan, nggak dipakai nih di stok, itu bukan namanya belanja modal, tapi barang habis pakai. Meskipun mungkin secara nilai besar misalnya, dan memang kelihatan sebagai aset. Kasus contoh misalnya tong sampah,
atau apalah yang kemudian kaitannya sama apa namanya yang belanja apa namanya yang berasal dari bos itu sendiri gitu. Nah, nanti pemetaannya apa saja atau hal-hal yang boleh tidak bolehnya nanti kita saya akan sharing di slide berikutnya. Nah, ini adalah regulasinya Bapak Ibu. Jadi regulasinya adalah Permendagri nomor 24 tahun 2020. Nah, mungkin kurang familiar bagi Bapak Ibu semuanya. Tetapi ketika misalnya satuan pendidikan negeri dalam pengelolaan BOS itu juga mengacu selain Permendikbud nomor 6 tahun 2021 juga Permendagri nomor 24 tahun 2020. Permendagri itu adalah terkait masalah pengelolaan dana BOS untuk satuan pendidikan negeri pada APBD kabupaten atau kota. Nah, regulasinya apa? Silakan di-download. Intinya adalah di situ termasuk bagaimana pelaporan aset yang bersumber dari dana BOS sendiri. Kemudian Permendikbud nomor 6 tahun 2021, ya ini mungkin hampir semua sekolah sudah menerima, baik itu melalui soft copy misalnya maupun hard copy. Ya, ini berarti primbonnya, juknis BOS regulernya seperti itu. Nah, ketika pada saat dihadapkan kepada permintaan-permintaan data yang kemudian atau pelaporan aset yang dari dana BOS yang harus akuntabel, yang dapat dipertanggungjawabkan ketika pemeriksa itu meminta. Nah, kami terkadang kan kesulitan karena datanya juga pertama dari informasi juga tidak lengkap atau ruangannya juga tidak tahu di mana. Kadang-kadang nggak diisi tuh ruangan misalnya. Atau speknya juga kadang-kadang nggak diisi, buku umum aja terus, buku umum semuanya. Padahal buku misalnya kategorinya apa. Ditambah lagi kalau ada permintaan data, minta dong fotonya, minta dong terkait masalah bukti pembayarannya. Nah, kalau kita kemudian harus menelusuri secara fisik SPJ, memang Bapak Ibu ngirim SPJ ke dinas ya untuk SPJ. Tetapi kalau misalnya ilustrasinya satu sekolah ada sekitar 10 pengadaan, misalnya 10 belanja modal, kayaknya lebih gitu, buku aja berapa misalnya ya. Buku aja berapa gitu kan, sehingga mungkin kalau 950 udah berapa gitu. Jadi sulitan gitu untuk 950 sekolah gitu, negeri lagi misalnya. Kalau kita minta data di Bapak Ibu belum istilahnya mungkin responnya nggak bisa 1-2 hari, bahkan seminggu, bahkan sebulan seperti itu. Nah, ini diperlukan kertas kerja pelaporan aset yang melalui sistem informasi biar kondisinya itu kita bisa mendapatkan data secara real time sehingga kemudian nanti kita juga bisa ya istilahnya menyajikan data itu ketika pada saat tim pemeriksa itu bisa melakukan pemeriksaan seperti itu ya. Nah, saya sekilas dulu terkait Permendikbud nomor 6 tahun 2021 terkait juknis BOS reguler ya Bapak Ibu. Ada 12 kegiatan kalau dibaca di situ. Tapi yang berhubungan dengan belanja modal, tapi di luar contoh-contoh ini ada ya yang lain. Tapi saya mengambil beberapa saja. Itu ada sekitar 6. Yang pertama adalah pembiayaan pengembangan perpustakaan. Di situ adalah buku teks, kurtilas, buku pendamping misalnya. Kalau Bapak Ibu mungkin ada buku pena misalnya. Petik apa buku pena, saya lupa itu. Atau mungkin buku non teks seperti misalnya buku non teks misalnya saja, buku kamus, ensiklopedia misalnya. Itu boleh Bapak Ibu. Memang wajib untuk dilaporkan sebagai belanja modal. Tetapi ingat bahwa di sini konteksnya adalah buku itu adalah sesuatu yang memang berdasar dari penerbit yang ada barangkali ada pengarangnya atau hak ciptanya atau apalah istilahnya. Nah, maksud saya gini, ketika misalnya Bapak Ibu ada sebuah buku yang sebenarnya notabene itu buku itu adalah hasil cetakan, misalnya kepencetakan atau fotokopian yang dijilid memirip buku, itu bukan belanja modal gitu loh. Ya. Jadi misalnya ada fotokopian meskipun sekalipun berwarna gitu kan, dicetak di fotokopi di yang tebel apapun itu, ya itu bukan belanja modal. Meskipun nilainya besar, ya bukan belanja modal. Itu namanya belanja habis pakai atau belanja barang dan jasa habis pakai atau persediaan. Nah, itu batasannya seperti itu.
Majalah koran juga tidak tidak usah. Majalah koran itu meskipun itu koleksi bertahun-tahun mungkin di perpustakaan itu tidak usah Bapak Ibu. Jadi memang ada batasannya. Nah, saya lanjutkan dulu. Yang berikutnya adalah pembiayaan peralatan kegiatan pembelajaran dan juga ekstrakurikuler. Misalnya alat raga, alat kesenian, alat olahraga. Nah, tetapi memang ada batasannya lagi di sini. Misalnya, saya bicara soal alat kesenian atau alat olahraga lah. Kadang-kadang ada yang melaporkan kaos tim gitu kan, mungkin sepak bola, kemudian dikoleksi, bukan dikoleksi, disimpan di sekolah, itu dimasukin belanja modal. Dulu ada seperti itu. Padahal enggak, bukan itu. Kalau itu masuknya sama, belanja barang dan jasa habis pakai. Nah, atau alat kesenian atau marching band misalnya. Ketika Bapak Ibu marching band, mungkin bisa dipilah tuh yang kaitannya sama yang berhubungan dengan kain-kainnya, ya. Maksud saya pakaian, bendera dan segala macam itu tidak usah. Tapi di satu sisi kalau alatnya, ya seperti itu. Nah, itu maksud saya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah pembiayaan administrasi sekolah. Nah, di sini prokes ya, termogan, ya, kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan prokes yang memang alat ya, wastafel, tabel dan segala macamnya termasuk di sini ada kompor gas. Pembiayaan langganan daya dan juga jasa itu pembelian genset yang masuk kategori ini dengan catatan memang Bapak Ibu secara listriknya mungkin kalau jaringan listrik semuanya ada tapi stabil atau tidaknya boleh kalau memang nggak stabil bisa menggunakan pembelian genset itu boleh disahkan dalam dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Kemudian yang berikutnya adalah pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kegiatannya namanya memang pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Cuman kalau memang Bapak Ibu tahu di sini di Permendagri nomor 6 tahun 2021, ya silakan dibuka lagi. Itu ada dua aspek. Aspek pertama adalah perbaikan atau pemeliharaan, yang kedua adalah pembelian atau pengadaan. Boleh, tetapi yang pengadaan itu apa? Ya berarti kaitannya sama meja, kursi siswa misalnya, atau meja kursi guru, dan juga penyediaan pompa. Di luar itu kategorinya adalah pemeliharaan, perbaikan. Perbaikan gedung dalam arti yang rehab ringan, atau pengecatan, atau kemudian servis komputer dan segala macamnya seperti itu. Nah, itu perbaikan. Nah, ini yang kemudian harus hati-hati. Jangankan kita kategorikan dua itu. Ketika ada beberapa sekolah yang kemudian pemeliharaan tapi dilarikannya ke belanja modal. Maksudnya ketika misalnya ada suatu mebeler, taruhlah meja ada 7 misalnya. Ketika meja ada 7, semuanya dalam kondisi rusak, tapi kemudian mungkin sekolah bisa memperbaiki dengan ya istilahnya mungkin yang beberapa komponen dari satu meja itu bisa diperbaiki di komponen, bisa dijadikan komponen untuk meja lain lah bahasanya seperti itu, sehingga dari situ ada 3 yang kondisi mejanya menjadi baik tapi 4 kondisinya masih rusak berat. Nah, tetapi dilaporkannya sebagai pembelian belanja modal lah, saya bukan bilang pembelian tapi belanja modal. Berarti logikanya ada 3 meja baru, berarti otomatis jumlah mejanya jadi 10, padahal jumlah mejanya tetap 7 seperti itu. Kan bahayanya di situ. Ya, apalagi udah kaitannya sama kemarin ada beberapa sekolah yang lucu juga. Misalnya kaitannya sama pagu ya. Ya, ini misalnya belanja barang Indonesia-nya habis, tapi dia ada pemeliharaan misalnya gedung, akhirnya dia larikan kemana? Ke belanja modal aset lainnya. Di mana di situ ketika pemeliharaan dia beli cat, masukin ke sana. Memang di sana ada mungkin di alat seolah-olah dikategorikan sebagai alat kesenian seperti itu. Itu ada yang seperti itu. Jadi memang hati-hati nanti pada waktu bulan November, Desember. Kalau memang kemudian tidak bisa dibaksakan belanja modal, tunda dulu. Jadi makanya perhatikan pagu ketika pada saat mendekati akhir tahun. Mendingan ditunda dulu aja, nanti kemudian kita bisa belanjakan tahun depannya lagi. Misalnya.
Kemudian yang berikutnya adalah pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran. Ini pasti banyak, ada PC, laptop, printer, LCD, dan segala macamnya, termasuk AC. Nah, ini atas dasar tadi, maka di sini perlu adanya sistem informasi yang kemudian mewujudkan akuntabilitas pelaporan aset yang bersumber dari BOS melalui SIMAS BOS atau Sistem Informasi Aset BOS. Ini adalah SK penetapannya ya oleh Bapak Kepala Dinas. Nah, ini adalah tahapan yang istilahnya mungkin akan dilalui, yang dimana di sini tadi yang saya sampaikan ini adalah gelombang kedua, ada 13 kecamatan yang seharusnya ini ada dua kegiatan, tetapi saya sederhana menjadi satu. Dan kalau sosialisasi memang bisa secara daring, tapi kalau pelatihan sebenarnya juga pengennya saya juga langsung tatap muka sehingga bisa langsung dipraktekkan. Tapi karena kondisinya juga masih seperti ini sehingga kita satukan saja. Nanti ada proses pendataan dan jangan khawatir Bapak Ibu, nanti ada proses pendampingan atau konsultasi si Mas Bos. Nah, kebetulan saya minta bantuan Mas Adi Ismanto ya, yang dari Kecamatan Tonjong untuk bisa melakukan pendampingan di Kecamatan Bantar Kawung seperti itu. Kemudian nanti dalam pertengahan mungkin kita ada semacam survei kepuasan si Mas Bos, dan yang paling penting lagi adalah si Mas Bos inilah sebagai supporting untuk sebuah sistem informasi pengelolaan barang milik daerah atau aset yang dikelola oleh DPPKAD, yaitu Simda BMD. Mungkin sudah pernah mengenal, sudah pernah melihat Simda BMD itu seperti apa wujudnya. Nah, itu yang kemudian kita coba untuk sebelum Simda BMD kita larikan dulu di Simas Pos ini. Jadi memang kita nggak pernah membebankan ke Bapak Ibu untuk langsung ke Simda BMD. Karena memang kalau sudah masuk Simda BMD, karena kaitannya sama aset itu tidak hanya sekedar pendataan saja. Beda ketika misalnya sebuah dapodik, kalau apa namanya, kalau dapodik misalnya itu kan pendataan ya istilahnya posisinya hanya searah saja gitu maksud saya. Tapi kalau ini namanya Simda BMD atau pendataan aset itu adalah dua arah. Dua arah itu adalah ketika ada datanya seperti apa, yang paling ribet itu adalah rekonsiliasinya, ketepatan antar realisasinya. Jadi istilahnya memang ketika makanya sebelum masuk eksekusi Simda BMD oleh kabupaten biasanya kita melakukan rekonsiliasi seperti itu. Mungkin pernah dilaksanakan pada waktu tahun 2020 kemarin ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan monitoring ketika situasinya juga sudah kondusif ke Bantar Kawung. Inilah SOP-nya. Jadi mau memakai sistem Simas Bos, mau manual, sebenarnya ada namanya SOP terkait pelaporan aset dari dana BOS. Selama ini memang menyatu pelaporan itu di SPJ. Nah, tetapi dengan adanya Simas Bos, pelaporan yang memang kemudian tadinya mungkin berbasis apa ya istilahnya hard copy, itu bisa menjadi soft copy melalui Simas Bos ini dan bisa mengakomodir semua informasi yang sudah ada seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, ini perlu sinergitas antara pengurus barang, bendahara, kepala sekolah, dan juga operator. Nah, jadi kalau misalnya pengurus barang meminta ke bendahara, saya kurang tahu juga di sini ada banyak bendahara atau tidak. Kalau misalnya seharusnya bendahara mengasih data-datanya. Nah, nanti kalau misalnya tidak, nanti ini peran kepala sekolah di sini seperti itu. Oke, ini nanti akan dijelaskan sama Mbak Ragil, nanti Mas barangkali Mas Adi atau ada Mas Hafid dari sini bisa membantu. Intinya di sini Bapak Ibu bisa login di pdkbrebes.com ya, ada menu di sistem informasi adalah Simas Pos. Ini PDK saat ini adalah websitenya resminya dinas, meskipun mungkin secara ini harusnya kita memakai didikpora.brebeskap.go.id. Cuman mungkin nanti pengembangannya seperti apa. Tapi untuk saat ini segala macam pendataan masuk di sini. Tetapi
untuk sistem informasi Aset Bos atau Simas Bos itu punya menu tersendiri di luar ini. Sebenarnya jadi linknya itu atau mungkin langsung bisa link ke sini. Jadi ini adalah web hosting internal kita. Jangan bingung, artinya loh kok ada PDK? Iya, tapi karena kita membutuhkan kapasitas data yang banyak dan juga besar, kelihatannya PDK ini belum istilahnya sudah tidak mampu untuk ke arah sana. Artinya kalau hanya sekedar pendataan berupa Excel saja sih nggak masalah gitu. Tapi kalau kemudian ada istilahnya pendataan-pendataan terutama bukti fisik, misalnya melalui kirim melalui foto dan segala macamnya, akhirnya kemudian kita hosting baru yang memang ini hanya untuk kepentingan aset saja. Artinya gini, ini dalam web hosting ini tidak sama sekali ada publikasi-publikasi apa. Jadi kalaupun orang searching misalnya ada website ini, ya dalamnya pertama langsung login kayak gitu. Dan user login itu yang kemudian Bapak Ibu semua yang ketahui. Itu pun ketika masuk ke ini ya memang hanya untuk internal sekolah. Kalau kami di kabupaten bisa secara menyeluruh, tapi tetap tidak untuk publikasi keluar. Gitu. Jadi karena pelayanan publik kita adalah pelayanan publik ke dalam, jadi ke Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini adalah manfaatnya. Mudah-mudahan ini lebih lengkap, lebih akuntabel, dan yang penting ini bisa menjadi bahan pemeriksaan bagi BPK. Jadi barangkali BPK atau inspektorat atau siapapun pemeriksa meminta terkait masalah aset bos, ya ini kita bisa tunjukin seperti itu. Jadi mudah-mudahan mendapatkan apresiasi yang lebih juga seperti itu. Jadi ada progres yang luar biasa juga nantinya, mudah-mudahan. Baik, nanti dilanjutkan sama Mbak Rakil. Sebelumnya mungkin sebentar. Oke. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Sebentar. Saya putarkan video sebentar, nanti dilanjutin sama Mbak Ragil. Social media a lot, which is actually fun for me, but I will. Bentar. Section. Dr. Andes Dharmasweri, Kepala SMP Negeri 1 Brebes.
Saya memberikan apresiasi atas aplikasi Simas Bos, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Simas Bos, mantap, sukses. Saya Murtado, Kepala SMP Negeri 2 Brebes. Simas Bos memang oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yuliati MPD, Kepala SMP Negeri 1 Jatibarang Kabupaten Brebes. Simas Bos, mantap. Simas Bos sangat membantu kami. Simas Bos, mantap. WTP, yes. Punten Pak Dudi, mic-nya belum dinyalain. Oke, jadi itu Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti akan dilanjutkan sama Mbak Ragil, sama Mas Hafid atau Mas Hadi untuk penjelasan secara teknis. Yang saya harapkan ini akan bisa teraplikasikan dengan baik karena memang secara sistem informasinya atau tampilannya dan juga bisa atau mudah untuk dipahami seperti itu. Nanti untuk apa namanya paparan nanti ini saya kirimkan aja ya bisa di-download, termasuk juga nanti ada manual book. Sebenarnya di dalam Simas Bos juga ada manual book juga, tapi barangkali ini untuk mempercepat, jadi untuk pengenalan awal dulu. Oke, silakan dilanjutkan Mbak Ragil untuk teknis bagaimana cara login dan pengoperasian dari Simas Bos itu sendiri. Oke, monggo. Ya, baik, terima kasih Pak Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dani Nur Setiawan SEM Agung, selaku Kasubag Pengelolaan Aset Dindikpora Kabupaten Brebes, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi dan pelatihan teknis Simas Bos Kecamatan Bantar Kawung. Sebelumnya perkenalkan, saya Ragil, saya staf Subag Pengelolaan Aset. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pelatihan teknis tata cara pengoperasian Sistem Informasi Aset Bos atau Simas Bos. Sebelumnya saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Nah, untuk masuk bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, kita terus langsung masuk ke websitenya asetdindikporabrebes.com. Kita akan langsung terhubung ke halaman login Simas Bos. Atau cara yang kedua yaitu dengan membuka PDK Brebes. pdkbrebes.com. Nah, di website Dindikpora ini di sebelah kanan sudah terhubung dengan berbagai sistem informasi. Kita klik di icon Simas Bos, akan langsung terhubung ke halaman login yang sama seperti website asetdindikporabrebes.com.
Nah, sekarang untuk login, kita bisa menggunakan username yang sama dengan PDK. Saya ambil contoh SDN Bantar Kawung 02. Passwordnya kita samakan semua yaitu 1. Kita klik login. Kita akan masuk ke halaman SimasBos. Yang pertama yaitu ada beranda. Di sini tampilan menu-menunya, dan sini tampilan dari menu dan submenu. Di beranda kita bisa melihat ada presentasi entry data aset. Ini menjelaskan tentang aset yang sudah kita entry di SimasBos berdasarkan realisasi belanja modal yang sudah kita laporkan. Terus di sini ada item yang sudah di-entry, dan ini rekapitulasi barangnya. Untuk SDN Bantar Kawung 2 masih 0% ya Bapak Ibu, soalnya memang belum mengentry. Kita lanjut ke menu profil. Di sini ada submenu profil pengelola dan submenu peta ruang. Kita menuju ke submenu profil pengelola aset. Ini diisi dengan kepala sekolah, bendahara BOS, dan pengurus barang yang ber-NIP. Untuk menambahkannya, kita bisa klik ikon tambah di pojok kanan bawah. Akan muncul tabel seperti ini. Kita bisa isi misalnya nama kepala sekolah Pak Adi. Ini disesuaikan dengan yang sekolah kemarin daftarkan, Bapak Ibu. Ini hanya contoh. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, langsung muncul. Apabila ada perubahan atau ingin menghapus, kita tinggal klik, bisa edit atau hapus. Kalau kita klik edit, akan muncul tabel seperti tadi. Jika sudah dirubah, bisa kita klik simpan. Selanjutnya, kita ke submenu peta ruang. Di submenu peta ruang ini, sekolah wajib memasukkan daftar ruang-ruang dan gedung yang ada di sekolah sesuai des form mapping waktu des kemarin. Kita klik ikon tambah di pojok kanan bawah. Nah, saat mapping, dulu itu gedung kan menggunakan gedung 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau di SimasBos, ini kita diganti gedung 1 menjadi A, gedung 2 menjadi B, dan seterusnya. Kita contoh gedung A, ruangnya, ruang 1, nama ruang misal ruang kepala sekolah. Apabila keterangan tambahan bisa dimasukkan di kolom keterangan, misalnya alih fungsi ruang kelas. Kelas 2. Iya, maaf, typo. Tapi jika memang tidak memerlukan keterangan tambahan, bisa dikosongin. Kita klik simpan. Ini harus dilengkapi semuanya nggak Bapak Ibu sebelum masuk ke entry aset. Soalnya saat kita memasukkan data aset belanja modal yang baru, itu kita harus memilih kode ruang biar langsung terpetakan sesuai ruang-ruangnya. Udah. Apabila ada perubahan atau ingin menghapus ruang, kita bisa klik ada menu edit dan hapus. Ini misal diganti, simpan. Kita lanjut ke menu pengelolaan aset. Di sini ada submenu belanja modal bulanan. Ini itu hasil dari sinkronisasi BKU yang sudah dilaporkan sekolah di PDK Brebes. Bisa kita lihat untuk SDN Bantar Kawung 2 hanya ada belanja modal di bulan Maret sebesar 7.667.500. Bulan Januari, Februari, dan April belanja modalnya 0.
Kita langsung ke submenu aset bos. Nah, bisa kita lihat di sini Bapak Ibu di atas. Januari tidak ada belanja modal, Februari tidak ada, Maret ada belanja peralatan dan mesin 7.500.000, aset lainnya 167.500. Dan di sini ada presentasi 0%. Itu karena kita belum menginput data. Jadi itu presentasi entry data yang sudah kita inputkan. Nanti Bapak Ibu, kertas kerja yang dikerjakan Bapak Ibu nanti itu di submenu ini, aset bos. Untuk menambahkannya, kita klik ikon tambah. Nah, untuk bulan kita sesuaikan. Tadi ada belanja modal di bulan Maret. Untuk barang, sebentar. Kita lihat. Di sini ada laptop sebesar 7.500.000. Kita pilih, bisa dengan short ke bawah, pilih barangnya, atau kita tulis laptop, akan muncul. Jumlah barangnya disesuaikan 1, misal. Jika memang ada barang yang jenisnya sama, dan harganya sama, kita bisa melakukan percepatan di sini dengan memasukkan jumlah barang sesuai yang dibeli. Misal ada 3 barang yang sama. Terus harganya kita masukkan harga satuan, jangan harga total nih. Ini sesuaikan di Bantar Kawung 2, tadi laptopnya ada 1, harga 7.500.000. Satuan unit yang berbintang ini harus kita isi. Nama ruang, nah ini fungsinya kita mengisi profil pemetaan ruang tadi. Karena akan langsung terpetakan saat mengentri aset. Misalnya di ruang kepala sekolah, asal perolahan bos reguler. Karena baru beli, pasti kondisinya baik. Dan di sini ada rincian, judul, merek, dan tipe. Kita lihat di PKU, di sini laptop Acer. Iya, tapi ini untuk SDN Bantar Kawung 2, mohon dilengkapi PKU-nya. Jadi untuk judul, merek, dan tipe harus lengkap. Misal tipenya apa. Terus kalaupun buku juga ditulis. Misal buku pena kelasnya 4 SD seperti ini. Jadi kita nggak bingung ini buku yang mana kalau ada update kondisi. Nah, kita balik ke tadi laptop Acer. Tipenya tidak tahu, jadi ini misalkan saja nggak Bapak Ibu tipe X. Terus untuk alamat novel pencipta ini wajib untuk buku. Kalau buku kita harus memasukkan nama pengarang atau penerbit atau pencipta, atau misal kalau memang itu semua nggak ada, bisa masukkan nama rekanannya. Tapi yang perlu dicermati di sini Bapak Ibu, tidak semua buku masuk belanja modal. Misal ada yang seperti buku induk, sampul rapot, yang ya RPP yang lebih ke seperti nyetak sendiri, itu jangan masuk belanja modal, tapi lebih baik masuk ke habis pakai. Ini wajib diisi ya Bu kalau buku. Ini karena laptop kita tidak perlu isi. Untuk bahan, laptop kita isi campuran. Kalau buku kita isi kertas, meja kursi bisa diisi kayu atau plastik. Untuk ukuran ini jika kip B, peralatan dan mesin, ini wajib ukuran itu diisi. Jadi misal laptop kita isi 14 inci. Kalaupun meja, kursi kita isi dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Berapa senti?
Tapi untuk buku tidak usah diisi. Ini tadi laptop 14 inci. Nomor sertifikat pabrik IMB ini untuk tanah. Nomor rangka dan nomor mesin ini untuk kendaraan. Jika sudah, kita perlu mengupload foto barang dan foto kwitansi Bapak Ibu. Foto di sini kita hanya baru bisa format JPG dan PNG, jadi format foto. Kita klik. Contoh gambar laptop. Ini foto barangnya. Terus kita upload juga foto kwitansinya. Klik, open. Nah, sudah akan muncul. Jika sudah semua, bisa kita klik simpan. Nah, akan muncul seperti ini. Dan di bagian atas sudah terinput 98%. Apabila ada perubahan atau ingin menghapus, bisa kita klik edit atau hapus. Edit akan muncul kembali ke tabel seperti awal tadi. Jika sudah, klik simpan. Oh ya, mohon maaf, ini ada tambahan untuk kolom alamat nopol. Ini untuk kendaraan nomor polisinya juga bisa diisi ya. Dan alamat. Ini kan ada kendaraan nomor rangka, nomor mesin, di sini bisa diisi nomor polisi. Ya, seperti itu. Apabila ada pertanyaan, bisa raise hand atau kolom chat atau open mic ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke menu laporan aset. Di sini ada submenu rekapitulasi modal. Nah, ini adalah rekapitulasi realisasi belanja modal yang sudah kita laporkan dan data aset yang sudah kita entry di Simasbos. Bisa kita lihat ini untuk bulan Maret ada belanja modal 7.667.500 yang sudah di entry tadi 7.500.000, jadi masih ada kurang entry 167.500. Dan di sini sudah berubah. Untuk submenu KIP B dan KIP E, ini adalah rekapan per KIP. KIP B untuk kode 02, yaitu peralatan dan mesin. KIP E kode 05, itu aset lainnya. Banyak kan buku. Oh iya, ada pergantian kode. Jadi di PDK, untuk kode alat olahraga, itu kan masuknya 02 di KIP B. Di alat dan mesin, tapi sekarang kode yang baru sebenarnya masuk ke 05 di KIP E. Nanti akan ada perubahan, akan ada updatean untuk di BKU PDK-nya untuk laporan bulan Agustus. Kita lanjut ya ke menu referensi. Di sini ada submenu aturan. Submenu aturan itu berisi peraturan pemerintah tentang pengelolaan BMD dan pengelolaan dana bos reguler. Ini bisa kita download dengan cara mengklik download. Nanti akan otomatis kita download. Terus ada menu pengaturan. Pengaturan ini untuk mengedit password, terus nama, email, ini kita bisa dirubah, lalu kita klik simpan jika sudah. Bisa kita lihat ke beranda lagi setelah kita mengentry. Nah, di sini sudah berubah. Ada 97,82% yang di-entry dan ini ada jumlah item yang sudah di-entry. Terus ada rekap nama barangnya. Oke. Untuk barang-barang seperti mouse, keyboard, itu tidak perlu dimasukkan ke belanja modal ya Bapak Ibu. Cukup masuk ke barang habis pakai saja. Karena seperti mouse, keyboard itu kan cepat rusak atau cepat hilang kalau mouse kan. Oke. Untuk yang kecil-kecil. Ya, jadi perlu diperhatikan yang masuk belanja modal itu yang umurnya bisa sampai lama.
Kalau seperti yang kecil-kecil flash disk itu saja tidak usah masuk karena rentan hilang. Terus untuk marching band, itu biasanya kan kwitansinya jadi satu. Yang masuk itu dipisah-pisah saja, peralatan masuk belanja modal sendiri. Terus misal ada seragam, seragam itu masuk habis pakai saja, jangan masuk belanja modal. Terus apa lagi? Oh ya, terus biasanya ada pertanyaan lagi yang kwitansinya ada banyak, kwitansi buku. Di situ buku satu kwitansi tapi bukunya ada macam-macam judul. Kalau seperti itu kan nggak bisa percepatan ya Bapak Ibu yang seperti tadi di sini. Nanti percepatannya caranya disesuaikan saja. Buku A ada berapa jumlahnya yang harganya sama. Nanti setelah itu buku B jumlahnya berapa yang harganya sama. Dipecah seperti itu tidak apa-apa. Cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa raise hand atau open mic. Monggo Bapak Ibu. Monggo SDN Jepang 3 Pak Wahyudi. Bu, saya mau tanya. Okay. Apabila di data itu tercatat di bulan Maret, tapi dikeluarkan di bulan September, apa itu di aset itu dimasukkannya tetap bulan Maret atau September gitu? Belanjanya bulan Maret tapi pengeluarannya Maret. Pembelanjaan. Diulangi pertanyaannya, Kang. Aset itu tercatat di bulan Maret. Di bulan Maret itu belum dikeluarkan, Bu. Tapi dikeluarkannya di bulan September di BKU. Itu dicatatnya bulan apa? September apa Maretnya? Mungkin Pandu jawab nih Bapak. Mungkin mungkin Bapak asetnya saya uruskan dulu ya pertanyaannya ya. Mungkin Bapak dapat asetnya di bulan Maret, tetapi Bapak laporkan pada BKU bulan September nih. Iya. Nah, kalau itu kita mengikuti laporan BKU Bapak, karena kan nanti kita kan nanti kan kita di Simasbos nanti ngambil rekap nilainya dari laporan BKU. Jadi kalau misalkan Bapak melaporkan barang tersebut di bulan September, ya nanti pencatatannya di bulan September, Bapak. Seperti itu. Iya. Makasih, Pak. Iya, sami-sami. Ya, terima kasih Mas Apit sudah bantu jawab. Ya, jadi kita ikut dari laporan BKU yang dilaporkan dari sekolah. Jika pelaporannya bulan September, ya kita melaporkan barang tersebut di bulan September tersebut. Monggo barangkali ada pertanyaan lagi. Monggo Mas Adi. Mungkin Mbak Yakir bisa tolong dijelaskan Mbak, itu tadi terkait yang masalah buku. Kan kadang sekolah belinya satu paket nih, cuma kan kadang judulnya berbeda-beda. Nah itu nanti cara pengisian di Simasbosnya bagaimana Mbak? Seperti itu sih. Kenapa enggak Mas? Ya Mas Abid. Jadi misal satu kwitansi ada berbagai macam buku. Kita contohkan saja ya. Izin share screen. Apa enggak usah? Nah, di sini ya, biasanya misal itu satu kwitansi itu ada 5 jenis buku. Kita pilih buku A, B, C, D, E, misal N.
Ada 3 jenis buku. Yang buku A itu jumlahnya ada 20. Satuannya eksemplar, kita isi harga satuan dari 20 buku A ini. Satuannya kita misalkan 1.000, misal 10.000. Kita pilih ruang. Udah, ini seperti yang tadi. Terus kita lanjut, ini buku A. Kita isi seperti ini aja, dan untuk kwitansi tidak apa-apa, fotonya satu kwitansi itu untuk buku ABC tadi. Dan foto barangnya juga dijadikan satu, di foto bareng juga tidak apa-apa. Tapi kalau mau per buku juga lebih baik. Per judul buku ditumpuk jadi satu, di foto. Tapi kalau untuk kwitansi untuk 3 barang tadi, misal buku ABC, tidak masalah. Nanti kalau sudah, ini klik simpan. Terus kita pilih lagi, misal ini buku B, jumlahnya ada 5. Sama, ini diisi harga satuan, diletakkan di mana, asal perolehan, ini sama seperti tadi. Fotonya sama seperti tadi, jadi sesuaikan aja per judul. Kwitansinya, karena satu kwitansi untuk 3 buku, ya sama kwitansinya. Nanti kita klik simpan. Iya, di-upload lagi, tidak masalah. Terus ada kasus juga kadang barangnya belum sampai nggih Bapak Ibu. Kita udah pesan barang, udah keluar uang, tapi barangnya belum sampai. Nah, ini kita inget-inget aja foto barang, kita ambil foto terserah dulu, tapi kita diingat sendiri setelah barangnya sampai, nanti kita ganti foto barang tersebut dengan foto yang sesuai. Oke, ngoten. Barangkali Mas Apit mau menambahkan? Ya mungkin seperti ini aja sih. Kan biasanya buku belinya satu paket. Cuma kan tadi diminta bahwa kita harus upload foto kwitansinya juga. Nah, mungkin seperti ini saja Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti kita upload foto kwitansi, itu nanti bagusnya Bapak Ibu pakai yang ada fakturnya aja. Karena kalau faktur pesanan kan biasanya menyebutkan gitu. Misalkan untuk harga buku A, harganya berapa, jumlahnya berapa. Yang buku B, harganya berapa, jumlahnya berapa. Karena kalau misalkan Bapak Ibu malah uploadnya kwitansi, ya kita istilahnya kurang tahu juga rinciannya seperti apa Bapak Ibu. Paham gih? Mungkin seperti itu Mbak Riki. Oke, matur nuwun Mas Apit. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Mas Apit, boleh nanya? Enggak Pak Adi. Nah, mumpung kaitannya dengan buku, ini kaitan dengan buku, kira-kira buku yang dipinjam ke siswa dan dibawa pulang oleh anak, itu masuk belanja modal apa tidak? Karena kan sebetulnya gini sih Pak. Jadi itu masalah sampai 1 tahun habis. Iya, kalau sebetulnya gini sih, itu masalah teknis sih Pak. Kalau saran saya ya, untuk kalau bisa sih buku boleh dipinjamkan tapi dikembalikan. Kalau misalkan perlu ada proteksi catatannya ya, misalkan saya pinjam si gurunya, dan nanti kan istilahnya sekolah punya daftarnya. Nah nanti yang sudah dikembalikan siapa, yang belum dikembalikan siapa, nanti kan ketahuan. Tetapi loh, ini mungkin buat catatan pribadi, kalau memang mungkin bukunya hilang, ya makanya kalau misalkan bukunya rata-rata diserahkan ke siswa dan tidak pulang, ya mungkin menurut kami tidak usah dimasukkan ke belanja modal. Seperti itu. Tetapi mungkin bisa mempertimbangkan saran saya yang pertama tadi.
yang ada catatan peminjaman dan pengembalian. Mungkin seperti itu Pak Adi. Oke, siap. Monggo rekan-rekan, Bantar Gabung yang lain. Jadi gini, ini yang kemudian mungkin dari sisi terkait masalah tadi, masalah buku Kurtilas terutama, memang perlu ada semacam pengelolaan yang lebih baik ketika misalnya buku itu dipinjamkan ke siswa. Ini pengalaman dulu ketika pada saat mungkin ada beberapa yang masih ingat dan bahkan mungkin barang juga masih ada terkait Balai Pustaka 2004. Nah, Balai Pustaka 2004 itu dulu ketika pada saat pengadaan memang pengadaan oleh pihak dinas. Tetapi kita di satu sisi juga secara catatan tidak ada, tanda terimanya jumlah masing-masing sekolah itu juga tidak ada, dan akhirnya kami melakukan penelusuran ke sekolah yang bersangkutan. Jadi di Opnam gitu, ada berapa bukunya. Jadi kita melihatnya totalannya misalnya untuk kalau nggak salah dulu kan bukunya masih per mata pelajaran lah, bahasanya seperti itu ya. Matematika, bahasa Indonesia. Nah, misalnya total sekian. Nah, di sekolah diakumulasikan sekian. Nah, menurut saya memang kelemahannya adalah ketika pada saat itu mungkin tidak dibarengi dengan administrasi. Tidak dibarengi dengan administrasi dan tidak dibarengi dengan bagaimana pengelolaan di pihak sekolah seperti itu. Karena posisinya ya sama konteksnya ketika buku itu sudah diserahkan ke siswa mungkin tidak ada tanda terimanya atau segala macamnya. Nah, maksud saya gini, ada beberapa sebenarnya saya mungkin ke SMP ya. Saya pernah mendengar di SMP 1 Bumiayu misalnya. Ya, tapi ini juga boleh katakan juga tidak bisa diterapkan ke semuanya sih. Artinya gini, ketika pada saat ada peminjaman buku Kurtilas itu posisinya tetap itu di semacam ada tanda terimanya dan memang kemudian ada semacam pernyataan gitu loh. Ketika misalnya buku itu hilang, ketika pada saat mungkin sudah naik kelas kemudian tidak dikembalikan hilang, berarti otomatis mungkin wali muridnya mengganti gitu loh, denda. Artinya denda itu untuk membelikan buku yang sama gitu dengan yang sudah yang mungkin hilang itu gitu loh. Nah, tapi ini sesuatu yang boleh dikatakan bukan ke dendanya sih gitu. Artinya gini, paling tidak secara manajemennya pengelolaannya mohon untuk bisa diperhatikan. Artinya ada tanda terimanya misalnya peminjaman seperti apa dan ya kalau memang mau menerapkan mungkin bahasa denda ketika pada saat itu ya silakan juga, itu hak prerogatif masing-masing sekolah. Nah, kita pahami ketika pada saat buku Kurtilas ini yang kemudian hampir sama dengan dulu buku Balai Pustaka, kita pahami potensi hilangnya juga besar. Tetapi kalau kita melihat filosofinya ini adalah buku. Ini adalah buku yang kemudian ini masuk dalam kategori banyak modal kecuali Bapak Ibu memfotokopi, ya kan? Kecuali memfotokopi buku sesuai dengan kayak buku Kurtilas tapi dalam bentuk fotokopi. Nah, itu kan beda lagi cerita. Nah, maksud saya sebenarnya memang di sini perlu ada semacam komunikasi antara ya misalnya wali kelas dengan wali murid. Artinya nanti ketika pada saat sudah kenaikan kelas berarti otomatis kan segala sesuatu itu mau kondisinya apapun kemudian harus dikembalikan. Mungkin akan cerita berbeda ketika pada saat teman-teman di swasta. Karena bagi swasta ketika buku Kurtilas itu diserahkan ke siswa nggak balik juga nggak apa-apa gitu loh ya. Nggak balik juga nggak apa-apa karena kan manajemennya beda. Tapi kalau ketika ini kategorikan belanja modal dan memang kemudian ini harus ada tanggung jawab untuk tetap dikoleksi meskipun mungkin tidak digunakan, nah itu mungkin dengan manajemennya seperti itu, ada tanda terima, kemudian juga nanti gimana komunikasi dengan wali muridnya. Kalau istilahnya minta tolong bahwa ini tolong dijaga dengan benar-benar. Nah, sebenarnya kalau buku itu sesuatu yang boleh katakan kalau memang kemudian secara kronologisnya itu masuk akal. Jadi kalau misalnya kan kadang-kadang di Opnam nih, atau mungkin
nanti kita rekonsiliasi, kemudian tiba-tiba ada beberapa buku-buku yang hilang misalnya. Sebenarnya ya saya bukan masalah menggampangkan, tapi kalau berdasarkan ya informasi dari inspektorat sebenarnya sesuatu yang ya selama bisa dipertanggungjawabkan kronologisnya gitu loh. Artinya gini, hilangnya kenapa gitu loh. Apalagi kalau hilangnya karena bencana alam, banjir misalnya atau mungkin apapun itu, ya mungkin akan dimaklumi. Ketika hilangnya karena biasanya kalau kayak gitu hilangnya karena basis. Tapi kan ada kronologis itu dijelaskan gitu, dijelaskan kenapa, apa sebabnya, tindakan yang sudah dilakukan apa gitu kan. Nah, berbeda kalau Bapak Ibu terkait masalah laptop misalnya. Nah, ini bahaya kalau Bapak kalau misalnya kayak laptop, kemudian laptop itu dipegang oleh satu guru, tidak ada berita acara serah terimanya, ya. Kemudian nyun sewu barangkali guru itu pindah, laptopnya dibawa. Padahal itu laptop sumber dari dana BOS. Nah, ini yang kemudian perlakuannya akan berbeda ketika di hadapan inspektorat bahwa itu kemungkinan bukan ketika misalnya dinyatakan hilang misalnya kayak gitu. Kalau hilang mending ya. Kalau hilang berarti otomatis harusnya ada berita acara misalnya hilang karena pencurian lah atau apa. Tapi kalau misalnya hilang tidak ditemukan ternyata kondisinya dibawa oleh guru yang bersangkutan atau nyusun sewu barangkali kepala sekolah misalnya kayak gitu kan. Nah, itu ada hati-hati. Artinya apa? Itu bisa ke arah tuntutan ganti rugi gitu. Dan itu tidak konteksnya bisa ke yang bersangkutan atau bisa ke sekolahnya gitu loh. Jadi menurut saya paling tidak dari sisi pengelolaannya ada semacam bukti-bukti pendukung lainnya selain kemudian barang itu diserahkan ke siswa. Apa? Misalnya tadi kayak tanda terima lah atau berita acara. Dibuat aja berita acara yang kemudian masing-masing ini minta wali murid tanda tangani. Artinya buat pegang kita ketika suatu waktu buku itu balik, kita juga Pak ini Bapak udah menandatangani berita acara, mungkin kalau dari sisi kerusakan oke lah itu tidak masalah. Kalau hilang, nah itu yang kemudian mungkin bisa diproteksi dengan ya istilahnya bahasanya Bapak di sini ada ya hitam di atas putih lah, mengganti gitu. Misalnya satu buku taruhlah berapa lah, misalnya 10.000 misalnya gitu loh. Kan nggak masalah gitu loh kalau memang kesepakatan dua belah pihak misalnya. Tapi buku itu penggantiannya itu untuk beli buku lagi ya. Jadi bukan untuk untuk penggunaan yang lain gitu loh. Artinya untuk menutupi buku itu sehingga buku itu bisa balik lagi sehingga ya dianggapnya masih ada gitu loh. Terus kemudian yang berikutnya, oke, nah ini bolehkah pelaporan satu unit laptop dipecah menjadi 2 kali laporan karena pembelian masih kurang dan pembelanjaan diminta untuk dilaporkan, sisanya dilaporkan pada belanja modal berikutnya. Penyebab intinya karena bayar nyicil kayak gitu ya. Oke, benar gitu Pak? Sebetulnya belanjanya cash Pak. Oh gitu. Terus? Ya, cuma RKS-nya ketika dilaporkan itu tidak mencukupi begitu. Jadi anggaran di RKS-nya pada triwulan pertama itu hanya 4 juta. Sedangkan laptopnya 7.500.000. Tapi itu tetap minta dilaporkan gitu Pak. Ya betul, karena Bapak sudah mengeluarkan uang dari dana pos itu. Meskipun itu kurang. bermasalah atau tidak Pak dengan model pelaporan seperti itu? Ya, jadi gini, ini yang perlu diantisipasi Bapak, dan ini kemudian harus istilahnya perlu konfirmasi lebih lanjut. Barangkali nanti kalau kita sudah keasikan dalam konteks pelaporan, nanti takutnya yang seharusnya satu barang malah akhirnya dilaporkan jadi 2 barang, padahal laptopnya cuma 1 gitu. Nah, menurut saya perlu ada semacam keterangan-keterangan tertentu Pak. Artinya kemudian entah itu bahasanya, mungkin kalau tadi saya sampaikan angsuran ya kalau memang cash kalau memang kredit, kalau cash ya paling tidak perlu ada semacam keterangan-keterangan tertentu yang kemudian karena uangnya sudah keluarnya karena pagu sehingga kemudian seolah-olah dibuat 2 kali pembayaran seperti itu. Padahal barangnya cuma 1. Nah ini yang kemudian nanti perlu diketerangkan di SIMAS maupun di laporan. Dan yang berikutnya juga perlu disampaikan juga Pak, nanti kalau misalnya kita ada rekonsiliasi gitu kan,
Bapak nyampaikan aja barangkali kita lupa gitu kan. Artinya untuk mengantisipasi itu jangan sampai Bapak akhirnya ada 2 laptop padahal cuman 1 laptop gitu loh. Iya, paham. Ya, itu juga berlaku kalau nyuwun sewu tadi saya sampaikan kalau barangkali ada ya karena kemampuan sekolah juga terbatas dengan posisi angsuran misalnya 7 juta selama 7 kali misalnya, ya itu juga harus diinformasikan juga. Jadi kita bisa ya bahasanya gimana wis nanti kita bisa merevisi atau seperti apa nanti kita bisa ada solusi lah, saya yakin pasti ada solusi gitu ya. Iya. Oke, dilanjut. Silakan Mbak Ragil atau Mas Hafid. Oke, monggo Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan lagi. Atau sudah paham semua? Gimana? Tutup saja Pak Dani. Ya, jadi prinsipnya seperti ini Bapak Ibu, bahwa ini kami dalam konteks yang penting nanti ini pertama sudah disampaikan ya bahwa ini kita mulai start di 2021 ya, jadi tidak berpikiran 2020. Kemudian yang berikutnya lagi bahwa memang di sini kita mencoba untuk bagaimana menyajikan sebuah Bapak Ibu bisa menyajikan sebuah pelaporan yang ya istilahnya gini loh. Kalau kemudian dari data itu istilahnya bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah segala sesuatu itu bisa apa namanya untuk ya terkait masalah pemeriksaan itu tidak banyak pertanyaan seperti itu. Tapi kalau kemudian dari data itu banyak hal yang tanda tanya, itu yang kemudian bisa masuk ke dalamnya lagi. Makanya kita mencoba untuk menyajikan data dari luarnya itu bagus sehingga kemudian nanti ketika pada saat pemeriksaan tidak serta-merta kemudian ya komunikasi mungkin kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan iya, tetapi kalau misalnya dari data itu dari Simasbos ini bisa menyajikan informasi yang kira-kira mendapatkan apresiasi dari BPK kan itu menjadi nilai plus sendiri gitu loh. Nah, memang kalau ini ya memang kaitannya sama pemeriksaan gitu. Artinya memang namanya pengelolaan aset itu tidak jauh-jauh nanti dari outputnya adalah bagaimana menyajikan pelaporan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Terus yang berikutnya lagi nanti forum silakan nanti sudah dibentuk atau belum saya kurang tahu. Tapi intinya adalah kalau ada hal yang kurang jelas silakan ditanyakan. Nah kalau ada hal mungkin di luar ini juga tidak masalah kalau nanti Mas Adi mungkin butuh follow up ke kita juga nanti kita sampaikan. Artinya gini, misalnya ada hal-hal lain yang misalnya tadi masalah barang-barang yang hilang tadi itu gimana prosedurnya dan segala macamnya gitu kan. Nah itu juga silakan ditanyakan aja. Artinya permasalahan aset itu tidak hanya menyangkut yang sekarang saja, tetapi kemudian juga yang lalu-lalu bahkan yang udah lama-lama itu pun juga masih apa namanya pasti akan terus ada gitu. Makanya tadi ada beberapa batasan-batasan yang mungkin barangkali ya istilahnya ini nggak boleh, ini boleh. Nah mungkin istilahnya kasuistik, jadi tidak seluruh sekolah itu sama gitu kan. Kita hanya mengeneralisir contoh-contoh yang kemudian ini biasanya seperti ini. Dan yang berikutnya lagi apa namanya mungkin sudah ada beberapa sekolah yang sudah mendapatkan konfirmasi juga ketika misalnya ada revisi terhadap laporan misalnya itu karena dalam rangka ini. Jadi kita posisinya memfilter dulu dari awal. Nah mungkin kalau momennya sekarang nggak masalah sih. Nah ini yang jadi tantangan nanti ke depannya adalah ketika bulan November atau Desember. Apalagi bulan Desember itu memang tantangannya luar biasa karena di satu sisi tidak bermain secara bulanan lagi, sudah harian dalam arti untuk nanti pasca Desember itu harus sudah kejar-kejaran dengan laporan. Karena kalau kita tidak bisa mengantisipasi, BPK datang, kita masih dalam proses pendataan, itu kan repot seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa bersinergi bareng-bareng, dan nanti kalau ada hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan melalui forum grup. Nanti kalau memang harus didiskusikan, ya kita diskusikan bareng-bareng seperti itu. Oke,
Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu jam siang Jumat lagi ya. Karena apa namanya ini 13 kecamatan harus selesai dalam waktu 1 minggu lebih, 1 minggu sih, 1 minggu lebih 1 hari lah secara waktu, sehingga mungkin saya mengambil Jumat siang ini, tetapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu semuanya untuk bisa berpartisipasi di sini. Apa namanya, dan sekali lagi Bapak Ibu mohon jaga kesehatan ya. Kondisinya juga masih seperti ini, tidak stabil, dan nanti kalau memang ada kesempatan apa namanya di lain waktu dengan kondisi tatap muka, nanti ya kita bisa bertemu lagi. Biasanya saya juga sering banget ke Bantar Kawung ya, entah itu untuk dalam kegiatan monitoring maupun pembinaan seperti itu. Oke, hatur nuhun, terima kasih. Sudah diambil gambarnya? Sudah, Mas Tur? Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Dan mohon maaf kalau dalam penyampaian juga banyak kesalahan. Saya dan tim. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Waalaikumsalam. kepada Pak Dani Nur Setiawan Terima kasih. maupun beserta tim atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat dipahami dan menambah ilmu bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sebagai penutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian rangkaian acara sosialisasi dan pelatihan teknis Simasbos Kecamatan Bantar Kawung telah selesai dilaksanakan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sebelumnya mohon untuk melambaikan tangan agar kita ambil fotonya. 1, 2, 3. Jadi berikutnya 1, 2, 3. Dadah. Oke, sudah, terima kasih. Happy weekend Bapak Ibu. 5 hari kerja. Sami-sami. Terima kasih.